membahas soal A dan B. Pada kasus 1, terdapat data kopi yang dibiarkan selama 30 menit pada suhu ruangan. Pada menit ke-0, kopi memiliki suhu 85 derajat Celcius. Pada menit ke-5, kopi bersuhu 75,8 derajat Celcius. Pada menit ke-10, kopi bersuhu 68,4 derajat Celcius. Pada menit ke-15, kopi bersuhu 62,3 derajat. Menit ke-20 bersuhu 57,4. Menit ke-25 bersuhu 53,4. Menit ke-30, kopi bersuhu 50,1 derajat Celcius. Diasumsikan suhu ruangan atau TR adalah 28 derajat Celcius. Dan dengan fungsi eksponensial T besar T kecil sama dengan TR ditambah T0 dikurang TR dikali E pangkat minus KT. Pada soal A, tentukan nilai parameter T0 dan K berdasarkan fungsi eksponensial yang diberikan serta tuliskan model fungsi lengkap yang diperoleh. Diketahui T0 adalah waktu awal dan berdasarkan data yang diberikan saat menit ke-0 atau waktu awal kopi memiliki suhu 85 derajat Celcius. Maka T0 sama dengan 85 derajat Celcius. Untuk menentukan K, kami mengambil salah satu data. Kami mengambil T sama dengan 30 menit dan T besar 30 sama dengan 50,1 derajat Celcius. Lalu kami substitusikan pada model. Nah, langkah-langkah substitusinya sebagai berikut. Kami tuliskan di sini. Hingga diperoleh E pangkat min 30K sama dengan 0,38772. Lalu gunakan permisalan LAN menjadi min 30K sama dengan LAN 0,38772, menjadi min 30K sama dengan minus 0,94743, lalu K sama dengan 0,03138. Lalu kita aproksimasi menjadi 0,0316, sehingga modelnya menjadi T besar T sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,0316T. Lalu yang kedua, pada perintah soal B, gunakan model tersebut untuk menghitung suhu kopi secara eksak pada T pertama yaitu 12,5 menit, T kedua yaitu 13,5 menit, dan yang T ketiga yaitu 33 menit. Step awal kami menggunakan persamaan fungsi eksponensial T besar T kecil sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,0316T. Pertama, hitung suhu kopi saat T sama dengan 12,5 menit. Nah, substitusi T 12,5 sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,0316 dikali 12,5 sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,395. Nah, karena nilai E pangkat minus 0,395 adalah 0,6737, maka menjadi 28 ditambah 57 dikali 0,6737. Maka hasil T besar 12,5 diaproksimasikan menjadi 66,40 derajat Celcius. Lalu untuk T sama dengan 13,5 menit langkahnya sama, yaitu kita substitusikan pada T besar T kecil sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,0316T. Dari hasil substitusi menjadi T 13,5 sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,4266. Nilai E pangkat minus 0,4266 adalah 0,6527, sehingga menjadi 28 ditambah 57 dikali 0,6527, maka hasil T 13,5 diaproksimasikan menjadi 65,20 derajat Celcius. Terakhir, T sama dengan 33 menit disubstitusikan lagi pada fungsi T besar T kecil sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 0,0316T. T 33 sama dengan 28 ditambah 57E pangkat minus 1,042. Nilai E pangkat minus 1,042 sama dengan 0,3528. Maka menjadi 28 ditambah 57 dikali 0,3528, maka hasil T 33 diaproksimasikan menjadi 48,11 derajat Celcius. Jadi, saat T sama dengan 12,5 menit, maka suhunya adalah 66,40 derajat Celcius. Lalu saat T sama dengan 13,5 menit, maka suhunya menjadi 65,20 derajat Celcius. Dan saat T sama dengan 33 menit, maka suhunya menjadi 48,11 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bakal menentukan Poisson Taylor. Nah, untuk estimasi suhu kopi di tertentu digunakan Poisson Taylor dan titik pengembangan T sama dengan 13 menit. Nah, nanti sini dipilih karena T sudah akan diaproksimasi pada waktu yang berada di sekitar 13 menit. Yaitu yang T pertama itu 12,5 menit dan T kedua itu 13,5 menit. Model eksponensial yang diperoleh itu T dalam kurung T kecil T kelima punya sama dengan 28 tambah 57T pangkat min 0,03161T. Nah, dengan pertama kita gunakan keempat dari fungsinya itu. Ini yang pertama nih T
697317 ditambah sama 0,004720. Hasil akhirnya itu kita bakal dapat 66,394934 derajat Celcius. Nah, polinom Taylor order 3 itu tuh 66,394934 kita kurangin sama 0,00199 dikali min 0,5 pangkat 3. Terus itu hasilnya 66,394934 ditambah 0,000025. Yang hasil akhirnya itu 66,394959 derajat Celcius. Terus yang terakhir polinom Taylor order 4 itu tuh 66,394959 ditambah 0,00002 yang dikali min 0,5 pangkat 4. Yang hasilnya 66,394959 ditambah 0,000001 yang hasil akhirnya itu 66,394959 derajat Celcius. Itu estimasi suhu kopi yang di T sama dengan 12,5, sekarang yang di 13,5 menit. Kita kurangin lagi karena tadi T-nya itu kurang 13, jadi di sini 13,5 kita kurangin sama 13 sama dengan 0,5. Nah, maka polinom Taylor order 2-nya itu 65,792881 dikurang 1,19463 dikali sama 0,5 ditambah 0,018881 yang dikali 0,5 pangkat 2. Hasilnya 65,792881 dikurang 0,5973117 ditambah 0,004720 yang hasil akhirnya itu 65,19030 derajat Celcius. Untuk polinom Taylor order 3-nya itu 65,19030 dikurang 0,000199 yang dikali 0,5 pangkat 3. Hasilnya itu 65,19030 dikurang 0,000025 yang hasil akhirnya 65,1902275 derajat Celcius. Untuk polinom Taylor order terakhir yang order 4 itu 65,1902275 ditambah 0,000002 yang dikali sama 0,5 pangkat 4. Hasilnya itu 65,1902275 ditambah sama 0,000001. Kita dapat hasil akhirnya itu sama dengan 65,1902275 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian E. Untuk E sendiri, di soalnya itu hitung galat absolut error sama dengan T dalam kurung T sama dengan Tn dalam kurung T. Dan untuk setiap aproksimasinya Taylor, sajikan hasil dalam bentuk tabel yang memuat nilai eksak, nilai hampiran Taylor, galat absolut. Dari tabel yang saya buat, itu untuk titik isinya menggunakan rumus error sama dengan T dalam kurung T kurang Tn dalam kurung T. Dan di titik 13,5 di nilai eksak saya dapat 65,202288 dan Taylor order 2 65202313. Untuk Taylor order 3-nya 65,202288 dan Taylor order 4 65,202288. Dan untuk kesimpulannya sendiri, untuk Taylor order 2 sudah sangat mendekati nilai eksak dengan galat sekitar 0,000025 derajat. Dan untuk Taylor order 3 lebih akurat dengan galat sekitar 1/10 pangkat min 7 derajat. Dan untuk Taylor order 4 praktis sama dengan model eksak, sangat mendekati 0. Jadi semakin tinggi order polinom Taylor, semakin kecil galat absolutnya dan semakin akurat hasil aproksimasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian E. Untuk E sendiri, di soalnya itu hitung galat absolut error sama dengan T dalam kurung T sama dengan Tn dalam kurung T. Dan untuk setiap aproksimasinya Taylor, sajikan hasil dalam bentuk tabel yang memuat nilai eksak, nilai hampiran Taylor, galat absolut. Dan di titik 13,5 di nilai eksak saya dapat 65,202288 dan Taylor order 2 65,202313. Untuk Taylor order 3-nya 65,202288 dan Taylor order 4 65,202288. Dan untuk kesimpulannya sendiri 1/10 pangkat min 7 derajat. Dan untuk Taylor order 4 praktis sama dengan model eksak, sangat mendekati 0. Jadi semakin tinggi order polinom Taylor, semakin kecil galat absolutnya dan semakin akurat hasil aproksimasinya. Dan selanjutnya saya akan langsung ke nomor F, yaitu gunakan modal fungsi untuk memprediksi suhu kopi setelah 33 menit dan 60 menit. Bandingkan hasil prediksi menggunakan model eksak dan aproksimasi Taylor. Di sini saya
sudah catat. Pangkat min 0.031606 dalam kurung 33 sama dengan 28 tambah 57E pangkat 1.042998 sama dengan 28 tambah 57 dalam kurung 0.3525 sama dengan 48.09 derajat. 36 jadinya dalam kurung 36.56 derajat. Perbandingan model eksak dan aproksimasi Taylor. Karena polinom Taylor dikembangkan di sekitar T sama dengan 13, maka pada T sama dengan 33, hasil aproksimasi Taylor masih dapat digunakan, tetapi setelah mulai menyimpang dari model eksak karena jaraknya cukup jauh dari titik pengembangan. Pada T sama dengan 60, aproksimasi Taylor tidak lagi memberikan hasil yang akurat karena sangat jauh dari titik T sama dengan 13. Model eksponensial atau model eksak jauh lebih tepat untuk prediksi pada waktu yang benar. Nah, untuk mengetahui kapan suhu kopi mendidih hingga mencapai 45 derajat Celcius, kita dapat menggunakan model eksak eksponensial yang telah diperoleh pada perhitungan sebelumnya. Tanggal angkanya itu seperti ini, 45-nya itu nanti 45-nya itu sebagai derajat Celciusnya, habis itu 28,57 itu persamaan awal M min 0 pangkat 0,03161 T itu T-nya yang dicari sebagai waktu. Nah, habis itu 28 dieliminasi, jadi pindah ke kanan dikurang ke 5, hasilnya 17 dan sebelah kanan tetap. Habis itu 57 dieliminasi lagi supaya kayaknya jadi tunggal, jadi 17/57 di sebelah kanan, di sisi kanan. Nah, hasilnya 0,29825 sama dengan pangkat minus 0,03161 T. Kemudian dikasih logaritma natural, kenapa? Tujuannya itu untuk menghilangkan eksponensial di T-nya ini. Dan hasilnya itu jadi sisi kanan dalam kurung 0,29825, habis itu sisi kirinya jadi negatif 0,03161 T. Nah, dan hasilnya 38,28. Baru berdasarkan hasil perhitungan tersebut, suhu kopi diperkirakan meningkat, diperkirakan akan menurun dan mencapai nilai 45 derajat Celcius setelah waktu berjalan selama 38 menit dan 17 detik. Analisis pelayakan jangka panjang. Hasil kalkulasi pada T sama dengan 60 menunjukkan fenomena divergensi pada polinom Taylor. Nilai hampiran order 2 melenceng jauh hingga mencapai 51 derajat 51,31406 derajat Celcius dengan jarak absolut sebesar 14,1406 derajat Celcius. Meskipun penambahan order 4 mampu menekan garis hingga menjadi 1,81086 derajat Celcius, kecenderungan sifat fungsi polinom pangkat tinggi akan mengalami pertumbuhan nilai yang sangat cepat. Secara ekstrim seiring bertambahnya jarak dari titik pusat T0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aproksimasi menggunakan polinom Taylor tidak layak dan tidak direkomendasikan untuk prediksi fenomena fisik jangka panjang.